Lanjutin yang kemarin ya teman-teman ya, ini udah yang ketiga ya, session ketiga ya. Masih inget gak yang kemarin-kemarin? Kita review dikit ya, dari mana sumber identity, ada berapa? Ada 3 ya, yang dari pendapat orang, masa lalu kita, masa keadaan sekarang kita, itu identity dari luar eksternal. Lalu identity dari penilaian diri akan diri kita sendiri, kita ini siapa di mata kita, berdasarkan penilaian value nilai yang kita berikan kepada diri kita sendiri. Itu namanya internal identity. Lalu identity yang seharusnya adalah yang kata Tuhan siapa kita, yaitu eternal, yaitu apa yang Tuhan pandang kita siapa di mata Dia. Udah tahu ya teman-teman kan kemarin ya kenapa identity itu penting, karena seperti apa kita memandang diri kita, demikianlah kita. Lah kita lihat contohnya, selama ini kan kita ngelihat di firman Tuhan, gitu cepat mengenai identity kan, kita ini siapa gitu di hadapan Tuhan. Tapi kita baca firman Tuhan itu cepat sekali gitu, kita lewatin aja tanpa kita telah. Kita ulang lagi yang kemarin ya, yang kita semua udah sama-sama tahu itu we are the sons and daughters. Kita ini adalah anak laki-laki dan anak perempuan. Contoh ayatnya kalau referensinya ada di 1 Yohanes 3 ayat 1, Roma 8. Bahwa lihat betapa besar kasih karunia Bapa kepada kita sehingga kita disebut anak-anak Allah. Dan memang kita adalah anak-anak Allah karena itu dunia tidak mengenal kita sebab dunia tidak mengenal Dia. Di Roma 8 ayat 16-17, Roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita bahwa kita adalah anak-anak Allah. Dan jika kita adalah anak, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Lalu di Galatia 4 ayat 7 dikatakan apa? Jadi kamu bukan lagi hamba, melainkan anak. Jika kamu anak, maka kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Kayaknya ayat-ayat ini kita semua udah tahu dan kita udah hafal ya teman-teman ya. Tapi sebenarnya apa manifestasi ayat ini dalam kehidupan kita sehari-hari? Pernah gak kita ambil waktu dan kita renungkan, kalau kita anak, lalu benefitnya apa dalam kehidupan kita? Kalau kita anak, kita bukan hamba, artinya benefit apa kita sebagai anak? Yaitu apa? Satu, kita mempunyai akses ke seluruh resources dari kerajaan surga dari Roma 8 ayat 16-17, yaitu warisan. Jadi kalau kita pemikiran kita, oh aku anak Allah. Artinya apa? Artinya kita punya warisan. Artinya bukannya istilahnya kita kayak anak lepasan gitu ya, yang anak tapi gak punya bapak dan gak punya apa-apa. Kita punya warisan. Lalu kita punya apa? Kita punya akses ke tata kasih karunia. Di Ibrani 4 ayat 16 dikatakan, sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tata kasih karunia. Supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapat pertolongan kita sebagai waktunya. Karena kita sebagai anak, kita punya hak untuk masuk mendapatkan ini. Lalu apalagi benefitnya kita sebagai anak? Yaitu kita punya intimacy dengan Bapa di surga. Kalau kita lihat di Yohanes 5 ayat 19, di sini the son can do nothing on his own. Jadi maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri. Jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga dikerjakan anak. Lalu apa yang anak punya? Anak punya pengaruh atau influence. Jadi kalau kita bilang kita ini anak Allah, artinya kita punya akses ke seluruh apapun yang Tuhan punya, istilahnya kita bisa masuk ke dalam tata kasih karunia-Nya, kita punya hubungan intimasi sebagai anak dan bapak, terus kita juga punya pengaruh dan influence. Kita lihat di Matius 7 ayat 7-11, intinya adalah ask and it will be given to you. Jadi sebagai anak, kita bisa minta dan dia bilang apa? Kalau mintalah maka akan diberikan kepadamu. Itu hak kita sebagai anak. Nggak langsung tiba-tiba jadi orang tua gitu kan ya. Kita kan jadi anak dulu gitu ya. Nah sebagai anak kan kita tahu gitu. Hak anak itu apa? Kadang-kadang kita bilang, aku kan minta ini soalnya aku anak, aku berhak gitu ya. Nah ini hak sebagai anak. Lalu kita punya apa sebagai anak? Kita punya otoritas. Otoritas di Matius 10 ayat 1. He gave them authority to drive out evil spirit and to heal every disease and sicknesses. Jadi dengan kita sebagai anak aja, kalau kita tahu kita ini anak aja, kita udah tahu bahwa ini di kantong kita gitu. Lalu kita mulai ambil waktu sama Tuhan gitu. Kita buka satu-satu.
Kalau misalnya kita dibilang, oh kamu dikasih warisan, pasti kita mau cari tahu dong warisannya apa ya. Jadi kita mulai buka satu-satu, cari nanti dipelajarin gitu ya. Resources dari kerajaan surga itu apa aja gitu. Apa yang disediakan bagi kita, apa yang menjadi milik kita. Otoritas kita itu di atas apa gitu. Dibilangkan the drive of evil spirit and heal every disease and sicknesses gitu. Jadi kalau misalnya ditanya lagi, anak Tuhan itu bisa nyembuhin orang sakit gak gitu. Kayaknya udah gak perlu suatu hal yang dipertanyakan lagi ya. Karena kita udah tahu bahwa itu adalah hak kita, benefit yang kita miliki sebagai anak. Lalu kita lihat contohnya lagi. Selanjutnya. Kita udah sama-sama tahu juga kita dibilang apa? Kita kawan sekerja Allah, ya kan? Tapi selama ini kita baca Alkitab dan kita lewatin gitu aja. Kita kawan sekerja Allah. Tapi apa yang dimaksud dengan kawan sekerja Allah? Apa yang akan kita nikmati? Dan tugas kewajiban kita sebagai kawan sekerja Allah itu apa? Kita lihat di sini, Yohanes 20 ayat 21. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dari ayat ini kita jelas, kita tahu bahwa apa? Kita kawan sekerja Allah kan apa? Seperti Bapa mengutus Yesus, sekarang dia ngutus kita. Jadi sama, ya kita bekerja bersama dengan dia. Terus kita lihat, kita pikirin gitu kan. Lalu kalau dibilang kita ini kawan sekerja Allah, lalu apa yang kita kerjakan? Partnership apa kita dengan Tuhan gitu. Jadi aku sekarang mengundang teman-teman kalau kita mulai baca Alkitab, seperti yang dari beberapa minggu ya kita mulai terus dengung-dengungkan ini. Baca jangan cepat-cepat semuanya langsung dibaca, langsung lewat. Tapi satu persatu poin itu kita bawa dan kita ajak ngobrol Holy Spirit gitu. Kalau ini begini artinya apa? Kalau itu begitu artinya apa? Manifestasi dalam kehidupan aku apa? Aplikasinya apa? Interpretasinya apa? Karena sudah waktunya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita hidup sesuai dengan standar yang Tuhan tetapkan dalam kehidupan kita. Jangan lagi kita hidup di bawah standar yang Tuhan kasih dalam kehidupan kita, identitas kita gitu. Kita bilang kita anak Allah, kita anak Allah. Tahu nggak? Apa itu anak Allah? Benefitnya apa? Haknya apa? Kewajiban apa? Kawan sekerja Allah. Ini semua yang umum-umum yang setiap kali orang bicarain gitu kan. Tapi tahu nggak? Apa itu? Sekarang kita lihat, oh berarti Yesus diutus. Untuk apa Yesus diutus? Yesus diutus untuk 1 Yohanes 3 ayat 8b. Untuk apa? To destroy the devil's work. Untuk menghancurkan pekerjaan-pekerjaan setan. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya itu supaya membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. Jadi jika kita menganggap diri kita kawan sekerja Allah, artinya apa? Kita melakukan tugas yang sama seperti Yesus sama lakukan, yaitu untuk memenuhi Yesaya 61 ayat 1 sampai 2 dan Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Yaitu apa? Kewajiban kita untuk menghancurkan pekerjaan iblis di bumi ini. Kita menjadi, dibilang kita jadi terang dan garam kan. Kita menjadi wakil dia kan, tangan dia, kaki dia. Kita ini perwakilan dia, apa yang dilakukan kita dapat lakukan bahkan lebih besar lagi. Ya. Nah, kalau kita buka di Lukas 4 ayat 18 sampai 19. Roh Tuhan ada padaku. Oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang yang miskin. Dan ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Untuk membebaskan orang-orang tertindas. Untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi apa yang dibilang anak-anak Tuhan? Ayo bangkit bersinar. Kita udah sering sekali dengar firman itu kan. Ayo sekarang sudah waktunya kita bangkit dan bersinar. Apa yang kita lakuin? Bangkit dan bersinar itu seperti apa gitu. Yaitu apa? Kita memegang peranan kita. Sebagaimana seharusnya, yaitu apa? Roh Tuhan ada padaku, Yesaya 6:1. Untuk apa? Untuk membebaskan yang terikat. Untuk apa lagi? Untuk memberikan pengertian bagi orang buta, untuk menghancurkan segala pekerjaan iblis. Jadi ini kita kerjakan gitu. Jadi nggak ada lagi misalnya gitu. Misalnya orang gitu ya, butuh didoain atau misalnya kita nggak ada kehidupan gitu. Oh itu bukan saya gitu. Loh, kita kawan sekerja kan? Otoritas di tangan kita kan? Jadi kita berdirilah seperti seharusnya. Kita mulai pegang itu. Tongkat itu yang dikasih ke kita, otoritas itu kita mulai pegang dan kita mulai latih, kita mulai praktis. Karena apa? Karena
segala sesuatu itu nggak mungkin langsung tiba-tiba gitu. Semuanya latihan kan. Jadi kita mulai latihan dari lingkungan kita di belakang Yerusalem, Samaria, Yudea. Kita mulai latihan dari basically hari per hari daily life. Kita mulai latihan. Tapi kita mulai tahu, oh sebagai anak aku begini. Pernah nggak sih teman-teman, terutama yang punya anak atau yang dulu pernah jadi anak, itu kecil. Aku dulu ngalamin kayak gitu ya. Orang tua kita misalnya punya mate, anak kita suka bilang gini, mami aja yang ngomongin, karena kalau aku bilangin gak dengerin gitu kan ya. Pasti begitu, karena apa? Karena dia gak tahu dan posisi dia bahwa dia pun punya otoritas yang sama seperti mamanya, seperti papanya gitu. Sama, kita juga begitu. Kalau kita gak tahu kita punya otoritas yang sama, kita gak tahu seharusnya kita apa, cuman kita bilang, aku anak Allah, aku kawan sekerja Allah, tanpa tahu sebenarnya apa yang dikerjakan. Seakan-akan kayak gak ada fungsinya gitu, karena nggak berfungsi, kayak tubuh itu kayak lumpuh gitu, nggak berjalan, dia nggak berfungsi gitu. Kita lihat lagi ya, untuk apa? Kejadian 1 ayat 26 dan 28. Kita punya kewajiban untuk memerintah atas segala creation. Kalau kita ini anak, kalau kita ini kawan sekerja Allah, kawan sekerja Yesus, dia dibilang apa? Kita disuruh memerintah, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara. Dan atas ternak dan di atas seluruh bumi. Dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhlah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Jadi kita diberi kuasa, diberi kewajiban untuk memerintah. Dan pada akhir-akhir zaman ini, ya kan, kita kan di akhir-akhir zaman ya. Bukan di akhir zaman tapi di akhir-akhir. Jadi days-nya banyak itu ya. Dibilang apa? Bahwa seluruh creation menantikan kita sebagai anak-anak Allah untuk bangkit. Untuk apa? Melepaskan mereka. Jadi kita punya kewajiban untuk begini gitu. Terus Yohanes 20 ayat 22. We give impartation and equip the body of Christ. Di sini kan di ayatnya kalau nanti teman-teman baca di rumah. Ya Tuhan itu menghembusi mereka dan berkata terimalah Roh Kudus. Jadi kalau kita ini kawan sekerja Allah, kawan sekerja Yesus. Artinya kita pun juga mempunyai kewajiban yang sama gitu. Itu apa? Kita memberikan impartasi kepada tubuh Kristus gitu. Kita memperlengkapi tubuh seperti Yesus memperlengkapi tubuh Kristus, kita pun lakukan yang sama. Itu fungsi kita sebagai kawan sekerja. Lalu yang ketiga, ini yang aku paling senang. We are royal priest. Ayatnya 1 Petrus 2 ayat 9. You are chosen people, a royal priesthood and a holy nation. Apa sih tugasnya imam agung itu, imam besar, kan kita bilang imamat rajani. Apa sih tugasnya kita gitu sebagai imamat rajani? Yaitu apa? Kita berdiri di antara Tuhan dan manusia sebagai mediator between God and man. As priest, God calls us to be His voice, hand, feet to His church and the word. Sebagai imam, kita ini yaitu apa? Kita ini mewakili Dia, kita sebagai tangan Dia, sebagai kaki Dia untuk gerejanya bagi dunia. Jadi kita bagi dunia, kita ini sebagai mediator. Apakah perlu misalnya ditanya gitu istilahnya, kalau doa itu perlu enggak ya gitu. Kita kalau bersyafaat perlu enggak ya? Atau kita tahu sendiri di sini udah, we are royal priest. Nah ini contoh dari kemarin ya, kemarin nggak sempat kita buka. Jadi aku berharap kalau kita baca Alkitab, kita mulai cari identitas kita secara general. Siapa kita dan kita renungin satu-satu ya, kayak gini. Selanjutnya. Warring with the identity. Setelah kita tahu identitas kita gitu, setelah kita baca Alkitab gitu kan, kita lihat, oh kita ini seperti ini. Kalau yang selama ini sekarang kita bahas adalah secara umum dulu ya teman-teman ya, secara general. Kalau nama itu nama belakang. Kayak Berliana Wiharjo, kita lagi bahas Wiharjonya sekarang. Nama keluarganya, dari keluarga mana kita berasal. Karena itu kita lihat identitas kita dari ayat-ayat firman Tuhan dari scriptures. Tapi nanti part keempat, ini kan ketiga ya, keempat kita mulai belajar proses buka bagaimana kita memproses identitas kita melalui prophetic word. Tapi sekarang yang umum dulu, yang scriptures aja ya. Setelah tadi kita tahu, kita buka, kayak tadi kan kita sons and daughters, itu artinya apa, kita buka satu-satu dan kita renungin.
kita itu pewaris, artinya apa? Satu-satu kita renungin. Lalu bagaimana caranya kita ini bertumbuh dalam identitas kita? Bagaimana memeluk sepenuhnya identitas itu? Bagaimana caranya kita ini bisa berdiri dan menjadi seperti yang Tuhan mau dalam kehidupan kita? Bagaimana cara kita berperang dengan identitas kita? Kenapa? Karena selama ini kalau kita lihat di firman Tuhan diajarin ya, yang selalu iblis tantang itu adalah identitas. Kalau kita lihat Yesus pas lagi di bumi gitu ya, yang pertama kali dia diuji, ditantang adalah apa? Kalau engkau anak Allah, kalau engkau anak Allah. Dalam segala hal yang ditantang kita adalah identitas kita gitu. Nah, kalau identitas kita ditantang dalam segala persoalan dalam kehidupan kita, dengan segala masalah yang ada, apa yang kita harus lakukan untuk kita bisa berdiri atas identitas kita dan bertumbuh dalam identitas kita, yaitu satu, kuncinya adalah kita membentuk pikiran yang baru. Dengan sengaja kita ini membuat new pathway, jalan yang baru, stronghold yang baru, benteng-benteng yang baru dalam pikiran kita mengenai siapa kita di dalam Kristus. Jadi kalau kita ditantang dengan keadaan, bukan kita istilahnya merendahkan identitas standar kita sesuai dengan keadaan, tapi biar kita challenge keadaan itu dengan status identitas kita yang sebenarnya apa. Dan caranya salah satu adalah membuat pikiran yang baru. Kita steward, kita pelihara itu pikiran Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita percaya apa yang Tuhan heaven katakan mengenai siapa kita. Jadi bagaimana caranya kita itu menumbuhkan pikiran yang baru, mengembangkan pikiran yang baru supaya itu semakin bertumbuh, yaitu satu, pertama kali adalah kita memberikan persetujuan kita dahulu. Kita memberikan agreement kita dulu. Kalau dibilang misalnya kita the sons and daughters, misalnya kayak gitu kan, dibilang kita istilahnya pewaris, kita setuju dulu bahwa iya benar, aku ini son and daughters loh, aku ini pewaris loh, aku ini teman sekerja Allah. Jadi kita berikan persetujuan kita. Kita setuju dengan apa yang Tuhan katakan mengenai siapa kita. Lalu kita undang Holy Spirit, karena dia adalah roh kebenaran untuk menolong kita, untuk memeluk. Kita gak bisa peluk itu dengan kemampuan kita sendiri. Tapi kita undang Holy Spirit, kita minta, karena dibilang apa kan, bukan dengan kuat gagah perkasaku tapi dengan roh Tuhan kan. Jadi kita undang dia untuk dia lebih membukakan dan mengajari kita lagi. Dan mengungkapkan kebohongan-kebohongan apa yang kita percaya mengenai kita, yang membuat kita tidak menjadi seperti yang seharusnya Tuhan lihat kita gitu. Kayak seperti contoh kemarin kan ya, kebohongan apa itu yang Musa percayai sehingga dia percaya bahwa dia berat lidah dan tidak pandai berkata-kata, padahal firman Tuhan katakan bahwa dia cakap dan berkuasa dalam perkataannya. Kebohongan apa yang Gideon percayai sehingga dia itu berasa bahwa dia itu pengecut, padahal dia mighty warrior. Jadi kebohongan apa yang kita percayai sehingga kita ini distort image-nya yang kita lihat mengenai diri kita, atau misalnya kita melihat Allah gitu. Itu semua bisa terungkap kalau kita undang Holy Spirit dan kita kasih waktu dia, kita berdialog, kita datang sama dia dan kita buka hati kita. Katakan yes kepada kebenaran. Jadi apapun kebenaran yang disingkapkan, kita berikan persetujuan, kita katakan yes dan kita nikmati perjalanannya. Kadang-kadang sometimes istilahnya perjalanan itu kadang-kadang istilahnya nggak semulus dan nggak seenak. Apalagi kalau diungkapin istilahnya kebohongan-kebohongan apa yang kita percaya mengenai kita gitu kan ya. Sometimes itu bisa air mata mengalir atau hatinya jadi kayak rasanya kayak pilu dan sebagainya gitu. Tapi nikmati perjalanan itu sampai kita menemukan bagaimana surga melihat kita. Lalu setelah kita memberikan persetujuan, tindakan selanjutnya adalah apa? Kita memposisikan diri dan menyelaraskan diri kita. Kita align ourselves dengan identitas kita. Kalau dibilang kita ini pewaris, ya kita memposisikan diri kita sebagai pewaris. Kalau dibilang kita ini anak, bertingkah lakulah sebagai anak. Jangan bertingkah laku seperti orang buangan. Kenapa Gideon itu tidak menjadi pahlawan yang gagah berani? Karena dia bilang gini kan, Tuhan kau telah membuang kami. Kenapa? Dia menganggap diri dia bukan anak, tapi dia anggap dia orang buangan. Yang Tuhan udah gak mau, Tuhan itu buang. Jadi kita itu posisikan diri kita untuk melihat dan setuju, bertindaklah sesuai dengan itu gitu.
Posisikan untuk setuju dengan apa yang Tuhan katakan mengenai kita. Lalu buang atau singkirkan semua yang bertentangan dengan kata Tuhan mengenai diri kita. Seperti Gideon kan, pas dibilang mighty warrior. Padahal kenyataannya terbalikan kan ya. Dia setuju dengan perkataan itu dan apa yang dia lakukan. Gideon itu memposisikan dirinya dengan perkataan jati diri dia dengan apa pertama kali. Walaupun tindakannya small, kecil. Tapi pada malam itu juga dia merobohkan tiang-tiang berhala bapaknya. Ya kan, walaupun dia robohinnya malam-malam, ngumpet-ngumpet. Tapi dia udah mulai memposisikan dirinya dengan apa kata Tuhan mengenai dia. Jadi kita mulai menselaraskan diri kita posisikan dan buang semua. Pokoknya kalau yang Tuhan gak bilang begitu, atau misalnya orang lain bilang gini, oh kamu tuh anak buangan, kamu tuh stupid gitu. Kamu itu gak bisa, buang itu semua gitu. Kalau Tuhan bilang kita bisa, sekeliling kita bilang kita gak bisa. Atau misalnya culture bilang, oh kalau perempuan itu gak boleh begini, gak boleh begitu. Kita buang itu, kita lebih percaya apa yang Tuhan katakan mengenai kita gitu. Sampai kita terhubung dengan Kristus sebagai kepala kita, sebenarnya tanpa sadar kita terputus koneksinya dengan kekuatan tujuan hidup kita. Jadi apa yang kita harus lakukan? Kita itu menjalin dan menjaga hubungan kita dengan dia. Kita di dalam dia dan dia di dalam kita, jangan terputus itu. Karena apa? Karena sumber kekuatan kita, sumber dari semuanya itu adalah dari dia yang sebagai kepala. Dari kepala mengalir ke bawah dari seluruh tubuh jadi satu ya. Lalu perhatikan kata-kata kita. Perkataan kita itu mengungkapkan hal-hal yang sebenarnya kita percaya. Jadi kalau misalnya kita bilang kita percaya, kayak seperti Gideon ya, I'm a mighty warrior misalnya gitu kan. Karena kan kalau Tuhan itu kan bukan karena berdasarkan apa yang kita buat, kita dapat julukan. Tapi berdasarkan siapa kita, lalu dari siapa kita, itu nanti semuanya tindakan kita akan mengikuti. Kemampuan, ability, grace akan mengikuti. Jadi perhatikan begitu misalnya Gideon bilang, aku mati warrior. Dia rasa begitu, tapi mulut dia, aku gak bisa lah, oh aku ini pengecut. Gak sesuai ya teman-teman ya. Jadi kita posisikan di kita gitu, perhatikan perkataan mulut kita. Karena perkataan mulut kita itu sebenarnya apa yang kita percaya. Karena kita bisa aja punya high value dalam kehidupan kita rajin sekali gitu baca firman, banyak belajar, jadi kita tahu. Aku adalah gitu. Banyak sekali kita tahu mengenai gitu. Tapi apakah apa yang kita tahu itu, pengetahuan yang kita tahu itu sudah menjadi core value dalam nilai dalam diri kita gitu. Apakah itu cuma sekedar kita tahu, nilai yang kita agungkan gitu, nilai yang kita junjung, atau itu sudah menjadi nilai-nilai kehidupan kita. Taunya dari mana? Dari perkataan kita, dari sikap kita, dari pada saat kita hadapi masalah, kita bisa saja mempunyai pendapat mengenai kebenaran yaitu high value. Tapi sampai kita memposisikan diri kita selaras dengan hal tersebut sebenarnya menunjukkan yang kita punyai core value-nya itu adalah apa? Keraguan-raguan dan ketidakpercayaan. Sebenarnya itu. Karena apa? Itu dibuktikan dengan kata-kata yang keluar dari mulut kita gitu. Ragu dan gak percaya. Kita boleh punya setinggi-tinggi gini kita pikir gitu. Tapi ternyata itu belum menjadi nilai kita. Bagaimana caranya itu menjadi nilai kita? Balik lagi ke atas tadi ya. Yaitu kita memberikan agreement dan dengan sengaja. Kita setiap hari meditasiin, setiap hari renungin, perkatakan. Lihat dirimu karena seperti apa engkau melihat dirimu, demikianlah engkau. Di Amsal ya. Jadi kita lihat diri kita seperti itu, kita perkatakan seperti itu, kita berikan persetujuan kita sampai terbentuk. Dan nanti pada saat kita mengalami suatu kejadian lagi, atau kita menghadapi suatu masalah atau segala macam, kita lihat apakah udah terbentuk ini core value-nya atau masih setengah. Kalau belum, jangan putus asa teman-teman. Kerjakan lagi, ulang lagi. Karena ini adalah proses seumur hidup perjalanan kita. Karena itu tadi yang di poin 1, katakan ya pada kebenaran dan nikmati perjalanannya. Karena apa? Karena ini perjalanan ini gak akan pernah stop.
dalam kehidupan kita. Jadi kita nikmati aja perjalanannya. Mungkin kita itu maunya langsung sampai destinasi gitu ya. Tapi Tuhan itu yang dia nikmati adalah proses pembentukannya bersama-sama dengan kita. Jadi kita juga harus punya cara pandang seperti itu. Santai aja gitu. Karena dia Bapa yang baik, dia berjalan bersama. Seperti kita sama anak kan gitu ya. Kan gak mungkin begitu baby langsung tiba-tiba umur 20 tahun. Kita bisa kehilangan loh, tadi barusan baby kok tiba-tiba umur 20 tahun, kemana ini yang 20 tahun ini gitu, kita kok gak nikmatin bareng-bareng. Bapak di surga juga begitu, dia menikmati proses perjalanannya. Setelah alignment, setelah kita memposisikan diri tadi ya, bukan kita cuma tinggal memposisikan diri dan kita diam aja di situ gitu ya. Tapi langkah selanjutnya adalah kita ambil tindakan yang sesuai dengan apa yang kita percayai. Jadi pertama satu, kita berikan persetujuan kita dahulu dengan identitas kita. Kedua, kita posisikan diri kita sesuai dengan itu, dengan identitas kita. Ketiga, kita ambil langkah yang sesuai. Seperti Gideon ya, dia ambil langkah yang sesuai. Ya, dia tumbangin dulu, ya kan? Baal bapaknya itu gitu kan. Ambil langkah, steward that apply the truth of who he says you are. Jadi kita itu pelihara dan kita pelihara, rawat itu. Kebenaran, setiap kebenaran yang dia katakan mengenai siapa kita. Your core value is what you believe. Jadi nilai-nilai dasar kepercayaan yang kita anut di dalam kita itu adalah apa yang kita percayai. Yang sesungguhnya kita jalani setiap hari. Bukan yang kita mau percayai ya. Bukan, tapi yang sesungguhnya kita jalani setiap hari. Bagaimana caranya, bagaimana kita berbicara, itu keluar dari cara kita berbicara. Bagaimana cara kita berpikir, jadi kalau kita ngadepin persoalan gitu kan. Kita berpikir, nah itu diterjemahkan dalam pikiran kita. Bagaimana kita bertindak laku gitu, bagaimana apa yang kita percaya itu mereveal semuanya itu ya. And ask Holy Spirit, ambil peranan ini selalu untuk tanya, what do I believe about myself that does not align with your thought about me? Selalu tanya kepada Holy Spirit, tanya, apa ya yang aku percaya mengenai aku yang gak sejalan dan gak sesuai dengan pikiranmu mengenai aku. Karena pikiran dia mengenai kita itu banyak sebanyak pasir di lautan. Sampai di sini teman-teman, ini ngabisin yang identity yang kemarin. Jelas gak ya?